Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsa Tizana Bella Putri dengan nomor NIM 2024 020151. Di sini saya akan mempresentasikan tugas panel MSDM yang telah dipresentasikan selama satu semester. Bab 1. Pentingnya manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi aktivitas pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, hingga pelepasan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Proses utamanya yaitu perencanaan sumber daya manusia, penyediaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, yang selanjutnya pengembangan dan peningkatan kualifikasi. Adapun alasan pentingnya manajemen sumber daya manusia adalah aset yang berharga, yang kedua bersifat langka dan tidak mudah ditiru, dan yang terakhir tidak dapat digantikan oleh sumber daya lain. Bab 2. Pendekatan strategi dalam manajemen sumber daya manusia. Definisi pendekatan strategi dalam manajemen sumber daya manusia adalah strategi pengelolaan sumber daya manusia secara terencana dan terarah untuk mencapai tujuan organisasi. Tantangannya adalah yang pertama, resistensi terhadap perubahan, yang kedua, komunikasi tidak efektif, yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Adapun tujuannya yaitu optimalisasi sumber daya manusia, yang kedua, edukasi dan pelatihan, dan yang ketiga, keselarasan dengan tujuan organisasi. Dan adapun pentingnya strategi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, mendukung peningkatan kinerja, dan yang terakhir adalah menciptakan sinergi antara sumber daya manusia dan strategi organisasi. Bab 3. Perencanaan dan perekrutan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses kontinu yang mencakup formulasi dan pelaksanaan rencana untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan organisasi. Adapun jenis-jenis perencanaan, yang pertama, strategi, taktik, operasional, proyek, keuangan, dan selanjutnya sumber daya manusia. Rekrutmen fungsi manajemen sumber daya manusia untuk mendapatkan calon karyawan, memilih yang terbaik dan sesuai persyaratan. Tujuannya, menentukan pelamar kualitas yang dapat bertahan di perusahaan dengan biaya minimal. Bab 4. Seleksi dan penempatan. Seleksi adalah proses memilih calon karyawan yang paling sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan perusahaan. Sedangkan penempatan adalah menempatkan karyawan pada posisi tertentu berdasarkan potensi dan kecocokan dengan pekerjaan. Adapun proses seleksi, yang pertama adalah administrasi, tes kemampuan kepribadian, wawancara, pemeriksaan latar belakang dan medis, dan yang kelima, keputusan akhir dan surat pengangkatan. Manfaatnya adalah perusahaan mendapatkan karyawan tepat, mengurangi kesalahpahaman rekrutmen, yang ketiga, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, dan yang terakhir adalah penempatan sesuai kemampuan dan minat. Adapun proses penempatan. Yang pertama, memberikan tugas kerja, yang kedua, menentukan ruang lingkup dan lokasi kerja, dan yang ketiga adalah menyusun kebijakan jam kerja dan imbalan. Bab 5. Pelatihan. Pelatihan adalah proses pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan. Tujuannya mencangkup peningkatan kinerja, retensi karyawan, dan citra perusahaan. Metode pelatihan untuk karyawan baru meliputi orientasi, prosedur kerja, ketiga, layanan pelanggan, soft skill, dan teknologi. Prosedur pelatihan dilakukan melalui penjelasan, praktik langsung, dan observasi hasil kerja.
Efektivitas pelatihan dipengaruhi oleh tujuan, metode instruktur, peserta, dan evaluasi. Tahapan pelatihan mencakup analisis kebutuhan, perancangan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan karir. Pelatihan berfokus pada peningkatan kinerja dan perilaku sesuai jabatan saat ini. Bab 6. Pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan adalah merupakan proses strategi dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan potensi individu. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kinerja, keputusan kerja, retensi, inovasi, dan daya saing organisasi. Metode yang digunakan meliputi pelatihan, pendidikan lanjut, mentoring, job rotating, workshop, dan job enrichment. Tantangan utama dalam pengembangan karyawan adalah keterbatasan anggaran, resistensi terhadap perubahan, dan kurangnya waktu pelatihan. Bab 7. Kompensasi dalam perusahaan. Kompensasi adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusinya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab perusahaan. Kompensasi memiliki dua jenis, yaitu kompensasi langsung, contohnya gaji, bonus, dan insentif yang diterima langsung oleh karyawan. Dan kompensasi tidak langsung adalah manfaat tambahan seperti asuransi kesehatan dan tunjangan lainnya. Manfaat kompensasi. Yang pertama, menarik talenta berkualitas, seperti membantu perusahaan mendapatkan karyawan berkualitas. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan kinerja, seperti karyawan yang dihargai cenderung lebih produktif. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja, seperti kompensasi yang adil meningkatkan kepuasan. Dan yang keempat, mendorong loyalitas. Contohnya seperti karyawan yang puas lebih loyal. Yang kelima, mengurangi turnover atau kompensasi yang tepat dapat menurunkan tingkat perpindahan karyawan. Bab 8. Manajemen kinerja karyawan. Manajemen kinerja karyawan adalah suatu pendekatan strategis yang digunakan oleh organisasi untuk memastikan bahwa kinerja individu dan tim berada dalam jalur yang sesuai dengan tujuan strategi organisasi. Proses ini mencakup seperti perencanaan kinerja, menetapkan tujuan dan harapan. Yang kedua, pengawasan, pemantauan, kemajuan, dan memberikan umpan balik. Yang ketiga, evaluasi, seperti menilai hasil kerja. Dan yang keempat, pengembangan kompensasi, seperti halnya meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan. Adapun kelebihan dan kekurangan manajemen kinerja karyawan. Kelebihannya adalah meningkatkan keterlibatan karyawan. Manajemen kinerja yang baik dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, serta membuka peluang pengembangan karir. Dan kekurangannya yang pertama, beban administrasi. Proses ini seringkali memerlukan banyak waktu dan sumber daya. Dan yang kedua, kurangnya fleksibilitas. Sistem ini yang kaku dapat menghambat adaptasi terhadap perubahan. Dan yang terakhir adalah risiko bias. Sama halnya penilaian kinerja dapat dipengaruhi oleh subjektivitas yang merugikan karyawan itu sendiri. Bab 9. Hubungan industrial. Hubungan industrial adalah sistem interaksi yang terjadi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam konteks dunia kerja. Tujuan utama dari hubungan industrial ini adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, adil, dan produktif. Adapun tantangan dalam hubungan industrial ini, yang pertama, rendahnya pemahaman hukum. Yang kedua, ketimpangan kekuatan tawar. Yang ketiga, lemahnya pengawasan. Dan yang keempat, serikat pekerja yang kurang profesional. Kelima, perkembangan teknologi dan perubahan bentuk kerja. Dan yang terakhir adalah globalisasi dan persaingan pasar.
Faktor pendukung hubungan industrial yang harmonis ini merupakan komunikasi yang efektif antara pekerja dan manajemen. Yang kedua, kepastian hukum yang melindungi hak-hak semua pihak. Yang ketiga, upah dan kesejahteraan yang layak bagi pekerja. Yang keempat, kondisi kerja yang aman dan sehat. Kelima, profesionalisme dalam serikat pekerja. Dan yang keenam adalah dukungan dari kebijakan pemerintahan dan stabilitas ekonomi. Bab 10. Kesehatan dan keselamatan kerja. K3. Kesehatan dan keselamatan kerja K3 adalah upaya menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas kecelakaan maupun penyakit akibat bekerja. Tujuannya menjamin keselamatan tenaga kerja, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, melindungi aset dan lingkungan, dan yang terakhir adalah meminimalisir risiko kecelakaan. Unsur K3 tersendiri yaitu identifikasi bahaya, pengendalian risiko, latihan K3, penggunaan APD atau alat pelindung diri. Contoh penerapannya, pemeriksaan kesehatan berkala. Dan yang kedua, pelatihan evakuasi. Dan yang ketiga, pemasangan rambu, keselamatan, dan penggunaan APD atau alat pelindung diri. Kesimpulan dari presentasi saya adalah manajemen sumber daya manusia merupakan proses terstruktur dan strategis yang sangat penting dalam suatu organisasi, di mana manusia dipandang sebagai aset utama yang unik, langka, dan tidak dapat digantikan. Melalui perencanaan yang matang, organisasi memastikan ketersediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan. Proses perekrutan yang seleksi dilakukan secara sistematis untuk memperoleh kandidat terbaik. Penempatan karyawan yang sesuai dengan kompetensi dan minat didukung oleh penyelenggara pelatihan dan pengembangan yang berkesinambungan. Sehingga keterampilan, pengetahuan, dan potensi tiap individu dapat terus ditingkatkan. Pemberian kompensasi yang adil baik berupa gaji, insentif, tunjangan, maupun fasilitas lain menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan motivasi, loyalitas, dan menurunkan turnover. Keseluruhan kinerja karyawan dipantau dan dievaluasi secara berkala agar tetap selaras dengan tujuan organisasi dan pengembangan karir. Dilakukan secara terarah untuk menciptakan tim yang kompeten dan inovatif. Dalam hubungan kerja, tercipta sistem komunikasi yang baik secara pekerja, pengusaha, dan pemerintah didukung oleh aspek hukum yang jelas serta profesionalisme semua pihak. Sehingga tercipta hubungan industrial yang harmonis, adil, dan kondusif. Di sisi lain, perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja yang optimal menjadi fondasi terciptanya lingkungan kerja yang aman, produktif, dan nyaman. Dengan demikian, melalui implementasi manajemen sumber daya manusia yang terintegrasi melalui dari perekrutan, pengembangan, kompensasi, hingga manajemen kinerja dan lingkungan kerja yang sehat. Organisasi dapat mewujudkan tujuannya secara optimal dan berkelanjutan di tengah tantangan dinamika bisnis yang terus berkembang. Itulah tadi hasil rangkuman materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.